Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, adanya kekacauan soft solat di Al Zaitun yang viral beberapa waktu yang lalu. Soft solat yang renggang, kemudian campur aduk, bahkan ada orang kafir yang ikut di dalam barisan soft solat. Ini membuat heboh masyarakat khususnya di Indonesia, ya, khususnya di Indonesia. Dan kemudian beredar informasi bahwa orang tersebut adalah bernama CH Robin Simanulang. Tapi kita tidak akan membahas sosok orang tersebut. Akan tetapi yang menarik yang akan kita bahas adalah penjelasan dari pihak Kemenak Indramayu yang seolah-olah menjelaskan seperti jadi jubirnya Panji Gumilang, jubirnya pihak Al Zaitun. Padahal pihak Al Zaitun tidak menjelaskan siapa sosok tersebut, tidak menjelaskan mengapa orang tersebut ada di dalam soft solat, tapi justru pihak dari Kemenak Indramayu yang menjelaskan. Dan penjelasannya juga cukup mencengangkan. Tapi bukan membuat tercengang karena kagum, ya. Justru sebaliknya, membuat tercengang karena merasa miris. Diberitakan di dalam sebuah halaman berita online, yaitu dari Republika. Ada non-muslim di soft solat pesantren Al Zaitun. Selain soal solat berjamaah, berjarak dan bercampur di pesantren Al Zaitun, ternyata ada seorang non-muslim yang ikut di dalam barisan solat, dan hal tersebut terungkap setelah Kementerian Agama Indramayu mendatangi pimpinan pesantren dan meminta klarifikasi pada hari Rabu tanggal 26 April 2023. Soal ini, Kasubag TU Kantor Kemenak Kabupaten Indramayu Aan Fatul Anwar mengatakan mengenai adanya seorang laki-laki non-muslim yang ikut di dalam barisan jamaah sholat id. Aan menyatakan bahwa Mahat Al Zaitun selama ini menerapkan moderasi yang sangat bagus. Artinya kejadian tersebut itu diapresiasi oleh pihak Kemenak. Padahal itu bertentangan dengan syariat Islam. Bagaimana bisa orang non-muslim, orang kafir ikut masuk di dalam barisan soft solat? Di dalam waktu yang sama, kaum muslimin solat, orang tersebut berdoa dengan keyakinan sendiri. Ini tentu sesuatu yang seharusnya tidak diapresiasi oleh Kemenak. Justru sesuatu yang harus diluruskan. Jadi ini gimana ini Kemenak Indramayu? Nah, kemudian seorang non-muslim ditempatkan di barisan depan jamaah sholat, itu mungkin menghormati. Itu kata Aan kepada Republika. Jadi untuk menghormati. Bagaimana bisa untuk menghormati? Kemudian dia masuk di dalam soft sholat. Ketika mereka yang di Al Zaitun, yang mengaku sebagai muslim, mereka mengerjakan sholat. Ini sebuah cara yang salah, cara menghormati yang keliru. Nah, kemudian lebih lanjut Aan menyatakan Kemenak hanya bisa memberikan arahan dan tidak bisa memaksakan suatu paham atau ajaran yang diyakini kelompok tertentu. Selagi ajaran tersebut tidak menyimpang. Dia mencontohkan di Indonesia ini ada NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Wasliyah, Al-Irsyad dan lainnya. Jadi artinya yang seperti itu bagi Kemenak itu bukan sebuah yang menyimpang. Padahal itu jelas menyimpang. Menyimpang jauh. Ketika sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran itu namanya menyimpang. Bagaimana bisa dikatakan tidak menyimpang? Ini memang cukup aneh ini ya. Mereka muslim semua. Kita tidak bisa memaksakan konsep pemahaman keagamaan mereka. Itu kata Aan. Jadi Bapak Kemenak Indramayu ini perlu diluruskan, ya, perlu diluruskan. Ketika terjadi penyimpangan yang seperti itu, mereka mengatakan tidak bisa memaksakan. Akan tetapi ketika terjadi penolakan kajian di Jawa Barat, di Bandung, kemudian kemarin di Cisayong ada pondok pesantren yang dituntut untuk ditutup, di demo, di mana kemudian Ustadz Khalid Basalamah yang rencananya akan mengisi kajian di Masjid Al-Jabbar ditolak.
Jadi Kemenak Indramayu ini memang perlu diluruskan. Seharusnya tidak memiliki standar ganda seperti itu. Ketika memang mempunyai prinsip seperti itu, ketika umat beragama itu pemahaman tidak bisa dipaksakan, lalu mengapa kemudian ormas-ormas banyak yang dibubarkan? FPI dibubarkan, HTI dibubarkan. Padahal mereka kalau misal ditanya ya sama, punya prinsip dan keyakinan masing-masing. Tapi kan tidak seperti itu. Prinsip dan keyakinan di dalam beragama itu harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Tidak boleh sekarapnya sendiri, tidak boleh. Kalau tidak sesuai dengan aturan, maka itu namanya sesat. Bagaimana bisa dikatakan itu adalah bentuk toleransi, bentuk menghormati dan sebagainya? Ya, jadi memang perlu diluruskan Kemenak dari Indramayu ini. Apalagi kemudian sampai ikut menjelaskan tentang siapa dan karena apa sosok orang non-muslim yang berada di shop sholat tersebut. Seolah-olah Kemenak dari Indramayu ini menjadi jubir dari pihak Al Zaitun. Jadi memang perlu diluruskan Kemenak dari Indramayu ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.